jurusan Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saya berada di semester 3. Nah, kalau boleh tahu sebelumnya nama Ibu siapa? Nama saya Haja Husnawati. Asal Ibu dari mana? Asal saya dari Bonek, sementara Pariaja. Baik. Nah, kalau boleh tahu akhir-akhir ini apa yang menjadi kesibukan Ibu? Kesibukan saya itu saya kan sebagai ibu rumah tangga, terus saya juga membantu suami saya mencari sedikit penghasilan sampingan tambahan. Karena sekarang kan barang terlalu mahal, jadi kita juga bisa mencari penghasilan supaya menambah penghasilan untuk kebutuhan anak-anak kita. Betul. Jadi saya sekarang sebagai penjual barang jadi. Oh, pengusaha Ya. pakaian. Dan kebetulan juga ternyata Ibu memang cocok termasuk di dalam kriteria subjek wawancara saya. Nah, jadi sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan apa tujuan saya di sini. Nah, jadi tujuan saya di sini adalah untuk melakukan wawancara atau berbincang-bincang dengan Ibu terkait dengan resiliensi UMKM terhadap gempuran online shop, yang dimana sebelumnya saya jelaskan sedikit supaya Ibu juga bisa paham apa itu resiliensi. Karena Ibu pasti tidak tahu apa itu resiliensi. Saya tidak mengerti yang namanya resiliensi. Apalagi saya kan jarang buka namanya workshop. Kebetulan saya kan banyak kesibukan, mana ibu rumah tangga, saya juga sebagai penjual. Baik. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit resiliensi, bahwa resiliensi itu merupakan salah satu kemampuan kita untuk bertahan, beradaptasi, mencegah atau bahkan mengatasi, memberikan solusi juga terhadap apa yang kita lakukan. Apalagi ini di sini saya membahas terkait dengan UMKM. Pasti UMKM ini itu mengarah kepada pengusaha-pengusaha kecil menengah yang memang tidak memakai alat bantu pemasaran, hanya melakukan pemasaran secara konvensional atau manual. Nah, jadi adapun juga online shop. Nah, online shop ini merupakan salah satu aplikasi pemesanan, yang dimana kita tahu bahwa online shop ini perbedaannya dengan penjualan konvensional itu, dimana online shop itu dilakukan melalui sosial media atau internet, dimana sebenarnya online shop ini banyak sekali mempermudah pembeli untuk memesan produk tanpa pergi ke tempatnya secara langsung. Jadi barangnya nanti ketika sudah dipesan, maka itu juga akan langsung dikirimkan ke orang tersebut. Nah, jadi di sini saya membahas terkait dengan bagaimana Ibu beradaptasi, bertahan dalam mengembangkan bisnis ataupun kerja Ibu, di mana adanya gempuran dari online shop yang kian memanas, di mana memang saya juga membaca bahwasannya pada berita sekarang ini tuh banyak keluh kesah dari pengusaha UMKM yang terhadap online shop yang banyak sekali mengambil pembeli, sehingga membuat UMKM ini tuh mengalami kesepian pembeli, dan itu pastinya mengurangi modal ataupun mengalami kerugian, ya seperti itu. Nah, baik. Nah, itu tadi penjelasan saya terkait dengan resiliensi UMKM dan juga online shop. Apakah Ibu sudah bisa memahaminya? Ya, saya sudah sedikit. Nah, nanti juga bisa ditanyakan lagi. Nah, di sini juga saya akan mengajukan pertanyaan yang nantinya kepada Ibu. Nah, di sini saya juga meminta atau mohon kepada Ibu untuk dapat bisa memberikan informasi maupun jawaban karena Ibu sudah termasuk ke dalam narasumber yang tepat sebagai salah satu UMKM yang cocok dengan tema yang saya angkat tadi, yaitu resiliensi UMKM terhadap gempuran online shop. Nah, adapun dalam sesi wawancara ini akan berlangsung selama 45 menit. Nah,
di sini juga jadi saya ingin juga memohon izin untuk merekam, mengambil gambar selama proses wawancara dan juga izin mencatat setiap nanti pembahasan yang kita bicarakan supaya tidak terlewat. Nah, selama proses wawancara berlangsung. Namun sebelum itu saya ingin meminta izin ke Ibu, apakah Ibu bersedia untuk untuk ikut serta dalam wawancara saya pada kali ini? Ya, saya siap. Baik, terima kasih. Nah, baik, mungkin langsung saja kita masuk pada pertanyaan pertama. Nah, kan tadi Ibu bilang bahwasannya bisnis Ibu itu menjalani dua pekerjaan sekaligus, yaitu mengurus rumah sebagai ibu rumah tangga. Namun di samping itu Ibu juga bekerja sebagai pengusaha untuk menambah modal ataupun untuk pemenuhan kebutuhan Ibu dengan anak-anak juga. Nah, apakah Ibu bisa menjelaskan lebih jelas lagi terkait detail usaha-usaha Ibu yang Ibu lakukan? Ya, saya sebagai pengusaha penjual barang jadi di pasar, terkait dengan adanya belanja online. Kita di pasar sekarang ini agak sepi, sunyi dibanding tahun-tahun berikutnya, tahun lalu. Sebelumnya, mohon maaf. Iya. Jadi sekarang kita di pasar kita kayaknya bersaingan dengan lain. Jadi kalau kita beli barang, belanja, kita cari barang yang mana yang biasa orang beli di online shop. Kita juga cari yang di pasar kita jual supaya pembeli bisa berminat kembali atau kembali sama kita untuk belanja dengan nyaman, sempurna, maksudnya sama dengan di Shopee. Walaupun ada harga murah, tapi kalau dibanding dengan kualitas ya dia lebih, kalau kita utamakan itu kualitasnya, ya, bukan barang murah. Karena kadang pembeli juga beradu, kalau kita belanja ini murah tapi kurang kualitasnya. Lebih memperhatikan kualitas. Begitu. Baik, sebelumnya usaha Ibu ini tuh sudah Ibu bangun toko atau apa? Kalau saya menjual di pasar. Di pasar. Kita keliling pasar, maksudnya tiap hari pasar. Terus ada waktu untuk belanja, istirahat. Jadi tidak setiap hari Ibu juga menjual, tetapi ada juga waktu di sela-sela 1 minggu itu Ibu tidak berjualan. Ya, karena kita pergi belanja, kalau maksudnya barang kita sudah laku atau kurang, kita luangkan waktu belanja. Tapi pada saat sekarang mungkin saja 2 minggu baru 1 kali selama ada namanya online shop. Jadi Ibu masih sering untuk berbelanja, menambah stok jualan Ibu? Ya, kita maksudnya karena pembeli juga tidak selamanya dia pegang, maksudnya dia tahu namanya belanja online. Kadang kayak umur tua dia lebih banyak belanja di pasar langsung karena dia tidak tahu pakai HP. Oh iya. Baik, jadi kemudian pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana, apakah Ibu bisa memberikan contoh terkait dengan strategi ataupun taktik yang Ibu terapkan dalam menjalankan usaha? Kalau taktik saya dan teman-teman kita kita ramah melayani pembeli. Adapun maksudnya pembeli itu banyak ini, kita tetap sabar supaya pembeli
tetap kembali sama kita, mengingat lebih baik belanja langsung daripada yang lain, karena dia bisa maksudnya gestel, maksudnya mencoba, dibanding kalau belanja online dia langsung walaupun tidak cocok, tapi kalau di pasar kan dia bisa setel apa pas tadi badan cocok, tidak kepanjangan, tidak kesempitan, begitu. Memberikan pemasukan bahwasanya online jualan yang secara konvensional atau langsung itu lebih bagus dibandingkan dengan online shop yang hanya memesan tanpa memastikan dulu apakah sudah cocok atau belum. Ya begitu. Jadi mungkin di era ini banyak yang lebih senang belanja online, tapi lebih ada juga Masih ada beberapa yang lebih masih banyak juga senang belanja langsung, karena dia pikir kalau belanja online kadang tidak cocok, sempit. Kalau belanja langsung ya kita bisa setel, bisa dicoba begitu. Tidak bisa juga kalau di belanja online, tidak bisa maksudnya kembali. Kalau belanja pasar bisa, kalau tidak nyaman, tidak cocok bisa dibuka. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Ibu mempertahankan pelanggan yang di tengah persaingan online shop? Apakah ada cara-cara khusus dalam melakukan itu atau memang hanya sekedar melakukan memberikan pelayanan yang nyaman? Kalau dipikir penjualan di pasar ada secara khusus memang, karena kalau di pasar banyak dikasih bilang dikasih peluang pembeli, tidak selamanya dia bayar langsung cash, misalkan orang banyak maksudnya tidak bisa cicil bayar 2 kali. Begitu kita berikan kenyamanan pembeli supaya tetap kembali sama kita, mempertahankan pembelian kita, penjualan kita tetap ramai begitu. Memperhatikan keadaan pembeli. Baik. Kemudian bagaimana ini? Apakah ada tantangan ataupun kesulitan yang Ibu rasakan yang lebih terhadap adanya online shop? Tantangannya biasanya pembeli banyak kalau pergi belanja Sugadu. Kenapa? Kalau belanja di Shopee lebih murah dibanding di pasar. Jadi kita memberikan lagi penjelasan supaya tetap dia percaya sama kita kalau memang barang kita bagus, kualitasnya memang mahal sih mahal, tapi barangnya mungkin lebih bagus daripada yang murah. Mungkin saja kita belanja di Shopee murah, cepat, tapi banyak juga kekurangannya karena tidak bisa kembali, tidak bisa ditawar, tidak bisa dibayar, maksudnya bisa dicicil, tidak bisa. Jadi begitu banyak pembeli kembali lari ke pasar. Kesulitannya itu juga untuk mengubah pemikiran pembeli bahwasannya penjualan secara langsung itu lebih bagus, lebih banyak peluang untuk pengembalian, juga mencoba apakah pakaian ini cocok atau tidak dibandingkan dengan online shop yang hanya memasarkan gambar pada pemasarannya tanpa kita bisa mencoba terlebih dahulu. Namun kita hanya langsung memilih ukuran dan langsung memesan. Ya, pertamanya kita memang di pasar ya sunyi, selama ada online sunyi, tapi lama kelamaan pembeli juga sudah tahu bagaimana walaupun murah tapi ada kekurangan dibanding tidak beli langsung. Jadi sekarang ini pembeli juga banyak lari kembali ke pasar. Baik, mungkin sebelumnya saya ingin menanyakan terkait dengan tanggapan Ibu tentang online shop ini sebenarnya seperti apa? Bagaimana tanggapan Ibu terhadap adanya online shop sekarang ini?
tanggapan saya memang bagus karena kita belanja tidak keluar, tinggal memesan. Tapi itu kekurangannya ya begitulah, mungkin kita pesan ukurannya tidak cocok, terus tidak bisa kembali. Kemudian apakah Ibu memiliki strategi khusus untuk beradaptasi, untuk bertahan dalam adanya gempuran dari online shop yang kian banyak sekali menarik pembeli? Strategisnya kita juga biasa nonton, apalagi kita ini tidak tahu maksudnya menjual secara online, tapi kita biasa dengar dengan anak-anak, ya begini Online shop ya online shop begini murah, terus cepat. Tapi kita juga sebagai penjual, kita juga lihat ya barang bagaimana, apakah memang sama barang kita atau memang dia lebih murah kualitasnya kah. Jadi situ kita strategisnya kita agak sama, kita mencari kesamaan walaupun kita tidak maksudnya memesan langsung datang. Jadi itu perintangannya saja itu banyak karena kita sebagai orang ini tidak menjual, tidak tahu menjual online, cuma dengar-dengar saja kita ya. Apalagi kebanyakan biasa ada pembeli sudah memesan di online, terus dia tidak cocok, sempit, longgar, dia kembalikan sama kita. Jadi kita tetap meladeni dengan ramah. Maksudnya dia bisa bandingkan barang kita dengan barang lain. Baik, apakah ada perasaan Ibu terkait tentang keterbatasan Ibu dalam menggunakan media sosial? Maksudnya keterbatasan saya seperti tidak terlalu mengetahui sosial media, apakah ada rasa apakah ada rasa menyesal tidak mengetahui tentang penggunaan media sosial bagi untuk mengembangkan usaha Ibu? Iya, namanya kalau ya karena kita ini sudah agak tua, jadi kita juga tidak terlalu ini dengan media sosial ya. Kita jalan saja apa adanya, tetap bertekad menjual, bersemangat, tetap yakin maksudnya untuk menambah penghasilan. Walaupun bagaimana, kalau rezeki tetap ada insya Allah. Kemudian bagaimana, apakah Ibu bisa memberikan contoh tentang tindakan yang Ibu ambil untuk tetap relevan dalam bisnis Ibu dengan adanya online shop, seperti apakah ada alasan-alasan yang membuat Ibu tetap bertahan untuk mengembangkan walaupun online shop ini sangat memberikan dampak yang sangat merugikan bisnis Ibu? Ya, Seperti adanya dorongan untuk kita tetap bertahan karena walaupun bagaimana, cuman itu kan pekerjaan kita menambah penghasilan. Jadi walaupun banyak pembeli langganan kita lari ke online, tapi kita tetap bertahan untuk menunggu pembelinya langganan kita supaya tetap membeli. Jadi kita juga sebagai penjual mencari juga barang yang dimana yang dijual di online kita samakan. Maksudnya untuk tidak kalah saing dengan ya, kemudian kita tidak kalah ini dengan penjual online. Baik, selanjutnya apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi atau memahami keinginan perilaku pembeli dalam belanja?
untuk mengatasi pembelanja yang banyak ini, kita juga bersama penjual, kita juga cari refreshing, kumpul sama teman, musyawarah bagaimana ini sekarang ini selama ada namanya belanja online, Kita bisa apakah kita bisa juga meraih kembali pembeli seperti yang tahun lalu sebelumnya. Jadi kita juga bisa nonton bagaimana orang bisa beli secara online, bagaimana barangnya. Jadi kita mencari informasi bagaimana apakah kita bertanya sama anak-anak bagaimana barang yang disukai, yang populer. Ya, kita juga biasa nonton-nonton, cuma kita tidak tahu menjual secara online karena mungkin faktor sudah maksudnya kurang, tidak sama seperti dengan anak-anak sekarang. Sudah, tapi namanya kita kan sudah ini, jadi kita tidak tahu. Baik, selanjutnya bagaimana jika ibu diberikan kesempatan untuk berjualan dengan menggunakan metode online shop? Apa yang akan ibu lakukan untuk menarik minat pembeli? Kalau menjual online sekarang mungkin saja kita tidak ini karena jika ibu diberikan kesempatan untuk dapat menjual barang ibu di online shop, bagaimana ibu menarik pembeli? Apakah ibu akan melakukan pemasaran secara besar-besaran menggunakan online shop agar dan memperbarui jualan? Kalau begitu kita maksudnya kalau di pasar susah kalau kita mau ini pasar online. Maksudnya itu seperti ini Bu, jika ibu diberikan kesempatan untuk dapat dibantu menjual, seperti contohnya diberikan bantuan kepada ibu, di mana barang ibu akan, misalnya saya jualkan ke online shop, bagaimana ibu menyuruh saya untuk memasarkan produk ibu untuk menarik pelanggan? Bagaimana? Apakah ibu menyuruh saya untuk seperti memasarkannya dengan cara yang bisa menarik perhatian pembeli seperti itu? Bisa, kalau bisa kita belajar supaya juga kita bisa menjual secara online, tapi kalau ada yang membantu ya bisa saja untuk mengembangkan, meningkatkan barang ibu supaya banyak pembeli dengan baik. Bagaimana cara ibu membangun kepercayaan pelanggan dalam gempuran penjualan online shop? Kita itu menjual di pasar sesuai dengan pemesan pembeli, kita layani dengan ramah dan memberikan barang sesuai dengan pesanannya yang bisa dihargai, yang bisa dijangkau, yang tidak terlalu mahal. Walaupun ada harga mahal, barang mahal, tapi tetap kualitasnya yang bagus. Karena kalau di pasar kita tidak bisa menjual harga tinggi seperti apa yang dijual di online, karena itu barangnya kan langsung dilihat, langsung di setel, dipegang. Jadi kita itu pertahankan saja kualitas dan harga yang terjangkau. Kemudian bagaimana strategi pemasaran yang menurut ibu itu lebih banyak menarik pelanggan, yang bisa strategi yang bisa banyak menarik pelanggan datang? Kalau begitu kita maksudnya kita cari strategi seperti kita beli gantungan boneka, kita pasang juga barang supaya peminat, walaupun maksudnya kualitasnya tidak ini, tapi kita juga berikan variasi
variasi pasang di tempat, maksudnya tempatnya, gantungannya, supaya pelanggan berminat. Kita kasihkan ciri khas. ciri khas, maksudnya kayak beli boneka, gantungan baju yang bisa memberikan pembeli menarik, maksudnya memberi percakapan bagus. Baik, kemudian bagaimana Ibu mengelola barang dan persediaan produk untuk menghadapi permintaan pembeli di era gempuran online shop? Bagaimana Ibu dalam menambah stok? Kalau sebenarnya barang jadi yang dijual kita juga tidak, apalagi kayak barang baju, kita tidak bisa membeli sebanyak itu. Cuman kita melihat saja bagaimana model, apa ini yang terbaru. Itu pun kalau kita lihat membeli barang, lihat model, kita juga tidak terlalu banyak kita pesan, karena sekarang kalau pakaian jadi dijual biasanya tiap minggu model lain. Jadi kalau kita membeli barang sebanyak uang kita biasanya barang tinggal. Jadi pembeli sudah punya merasa bosan kalau dia lihat itu terus. Tidak sama dengan maksudnya barang kayak sarung, spray, kita kan bisa susun dengan banyak, beli banyak. Kalau baju tidak bisa, karena setiap minggu ada model lain. Jadi supaya pembeli tetap Tidak bosan pergi pembeli sama kita lain. Setiap minggu bisa kita pergi lihat model yang mana terbaru, yang sekarang top. Supaya itu kita pertahankan jualan kita tetap selalu ramai dan dikunjungi orang pembeli, dan tidak melihat barang yang itu saja. Ya, begitu tidak bosan. Karena walaupun banyak barang, kalau tidak ada tiap minggu maksudnya model lain, sekarang kan orang sudah pintar semua. Maksudnya pembeli sudah pintar melihat model. Oh, ini model di televisi baru, di HP, di Facebook, ya ini lagi model baru. Jadi kita membeli barang itu menyesuaikan dengan model saja. Jadi kalau sebagai penjual kita pintar-pintar memilih barang yang mana kita bisa jual supaya pembeli juga tidak bosan. Baik, kemudian bagaimana pandangan Ibu terhadap adanya online shopping? Apakah sangat berpengaruh terhadap diri Ibu atau tidak? Atau biasa-biasa saja? Maksudnya ya, kalau pengaruhnya ya ada, karena dibanding sebelumnya, sebelum ada online, pembeli di pasar itu ramai dibanding kayak sebelumnya. Jadi berpengaruh sekali. Tapi apa boleh buat, karena ini memang sudah modern. Sekarang sudah era modern, jadi sekarang serba online. Jadi kita sebagai penjual yang langsung kita harus sabar, tetap menunggu pembeli sama kita yang mana maksudnya yang mau datang, yang tidak. Maksudnya kita tidak bisa juga melarang orang belanja online, karena sekarang memang sudah zaman canggih, era baru, online, semua serba online, segala-galanya online. Jadi kita sebagai penjual harus tetap sabar dan mempertahankan barang-barang kita yang mana yang disukai pembeli. Baik, kemudian apakah Ibu pernah berpikiran untuk berhenti dalam mengembangkan bisnis Ibu? Karena menurut Ibu online shop ini sudah sangat merugikan, sampai modal untuk stok baru itu sangat menipis atau mengalami krisis.
Kalau berhenti untuk menjual kita tidak bisa, harus mengalah, tetap saja kita pertahankan. Adapun Mungkin kalau apa salah satu contoh yang ibu bertahan? Kenapa bertahan? kalau kita kan tetap bertahan karena mungkin disitulah tempat kita, penghasilan kita selama ini untuk membantu keluarga kita, kebutuhan keluarga kita, supaya kita bisa hidup nyaman, tercukupi. Jadi kita tidak bisa bosan walaupun melihat dari keadaan saja. Kalau tidak selamanya pembeli sunyi, tak selamanya kita rugi, karena kalau ada musim-musim, apalagi ada musim sekarang kan kebanyakan orang banyak menanam jagung. Jadi mungkin dari situ lagi kita banyak pembeli. Walaupun banyak orang membeli secara online, banyak juga membeli secara langsung. Ya, baik. Kemudian bagaimana? Apakah ibu memiliki cara untuk mencegah resiko kerugian akibat dari pengaruh online shop dalam penjualan? Kalau cara saya untuk mencegah kerugian untuk penjualan, saya tidak, maksudnya Belum terlalu. dilihat saja. Kalau misalnya kita belanja dari model baru, kita akan di situ biasa ada untung. Jadi kalau sudah lama-lama, walaupun untung tipis, tapi kan namanya sudah ada untungnya ya. Namanya menjual, tidak mungkin kita menjual dengan cara rugi. Pasti ada kita jualan untungnya. Maksudnya itu juga bagusnya kalau kita menjual di pasar, karena tidak selamanya yang datang gitu terus. Jadi mungkin saja ada barang yang tidak pernah dilihat oleh pengunjung lain, dilihat lagi, jadi itu barang tetap baru di mata orang. Baru ya, maksudnya baru yang dilihat, yang baru datang dari kayak dari arah mana ya, ada. Baik. Kemudian bagaimana ibu menentukan harga usaha yang dapat bersaing di pasar yang menggunakan metode online shop? Jika online shop itu, misal contohnya jika online shop itu memakai harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga itu, pasti otomatis pembeli akan berpikir untuk di sini saja saya membeli daripada di sini. Perbedaan harganya itu berbeda. Bagaimana ibu menentukan jika terjadi seperti itu? Oh ya, maksudnya karena memang kalau banyak pembeli dia pikir kalau belanja online yang murah, tapi kadang pembeli maksudnya belanja online murah, tapi kalau sudah barang datang kadang tidak cocok, kadang sempit, tidak ini. Jadi dia lebih cenderung lagi pergi membeli di pasar. Karena dia maksudnya itulah, kalau di pasar kita bisa langsung lihat kualitasnya, pegang barangnya, bisa di setel, apa kita cocok atau tidak, bisa dikembalikan, ditukar. Kalau kita belanja online kan tidak ada istilah kembali, bisa dicicil di pasar. Ya itu saja keuntungan kita untuk tidak maksudnya mengatasi kesepian, maksudnya belanja di pasar. Jadi intinya itu ibu menyesuaikan harga dengan online shop, atau tetap bertahan dengan harga asli dari barang ibu? Kalau harga kita menyesuaikan dengan harga belanja online, karena barang itu kan pasti satu, maksudnya kalau online kan pasti sama harga dari pusatnya. Jadi kita juga jual jangan terlalu mahal supaya itu pembeli tidak lari dari pasar, maksudnya soal belanja online. Kalau namun jika
online shop itu mengadakan seperti promosi, jadi harganya itu lebih menurun dari harga aslinya. Apa yang Ibu lakukan terhadap barang jualan Ibu? Apakah tetap bertahan dengan harga yang memang itu harga aslinya atau mengikuti dari harga online shop? Kalau Elisa, kalau kita tetap bertahan karena kita tidak mungkin juga menjual barang kalau kita rugi, karena dipikir mana ongkos kita pergi belanja, maksudnya pakai mobil, maksudnya PT-PT, bus, mana kita lagi belanja. Jadi itu barang tidak mungkin kita jual kalau memang rugi. Kita pertahankan saja harga kita yang memang tentunya yang memang segitu. Walaupun harga Shopee mungkin saja murah, tapi kita juga pertahankan harga barang kita karena mungkin juga kualitasnya agak bagus. Baik, mungkin apakah Ibu pernah mengalami di mana masa Ibu memang betul-betul tidak bisa membeli stok untuk menambah barang jualan Ibu? Maksudnya saya seperti di mana Ibu, contohnya ketika Ibu sedang berada di posisi yang memang benar-benar tidak bisa lagi pergi untuk belanja untuk menambah barang Ibu yang kurang karena modal juga sudah menipis atau krisis seperti itu. Apakah Ibu pernah mengalami hal itu sampai-sampai tidak bisa membeli stok barang lagi? Ya begitu, ya kadang-kadang kita pernah berada di posisi itu. Biasa berada di posisi begitu karena mana pembeli sepi, sunyi. Mungkin saja kita jual barang tapi kita pakai lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi uang kita itu, pembeli kita itu tidak terkumpul untuk membeli lagi barang yang baru. Tapi bagaimana tetap kita pertahankan untuk kita belanja supaya pembeli langganan kita tetap datang sama kita, supaya yang dilihat itu ada model baru. Walaupun kita dulunya banyak kita belanja tapi sekarang kita kurang, ya begitu. Yang penting mungkin 1 dan 3 yang penting ada yang baru lagi dilihat oleh orang langganan kita. Tetap membeli walaupun itu hanya 1 atau 2 stok baru saja, namun tidak berhenti untuk tetap berjualan. Ya begitulah. Kalau pemikiran pengusaha memang kebanyakan seperti itu. Ya maksudnya kita tidak mungkin juga berhenti menjual walaupun kita tidak tahu pakai online shop karena mungkin sudah faktor mungkin tidak tahu, tidak pengalaman. Jadi begitulah kita tetap seperti yang dulu, tetap menunggu pelanggan supaya datang lagi. Kemudian apa yang Anda lakukan untuk menawarkan atau memenuhi kebutuhan pelanggan? Kadang kita sebagai penjual kalau di pasar kebanyakan sepi, menunggu pembeli kurang. Kadang kita sebagai penjual, kadang kita membeli ada sebagai mengambil penjualan. Maksudnya kita cari langganan untuk memberikan supaya dia bawa ke rumah orang. Melakukan pemasaran. Ya, pemasaran di luar. Jadi kadang kita juga kasih ke rumah, datang rumah-rumah untuk menawarkan barang kita. Walaupun secara saya langsung dibanding online, misalnya kita juga bisa beradaptasi, maksudnya. Itu juga merupakan salah satu langkah Ibu untuk bertahan, mencegah beradaptasi dalam adanya gempuran online shop dengan melakukan pemasaran yang mendatangi rumah-rumah, membawa barang ke rumah
menawarkan supaya dia bisa juga seperti ya semacam online lah. Jadi itulah Tanpa harus ke pasar lagi. ya, walaupun maksudnya dia kadang kalau memang sunyi pembeli pasar kita bawakan orang di rumahnya supaya barang kita tetap bersemangat, maksudnya ada modal kembali supaya kita bisa lagi tambah modal supaya barang kita tidak mati pasaran. Jadi itu juga merupakan salah satu strategi khusus beberapa pengusaha seperti Ibu untuk apa? Untuk memasarkan barang itu dengan memberi mendatangi rumah-rumah orang, maksudnya membawakan barang dan juga meminta bantuan kepada kenalan juga untuk memberitahu temannya untuk membeli ini. Ya, kadang juga ada semacam langganan dikasih kita berikan barang untuk dipasarkan di rumah-rumah orang, jadi kita tinggal beri barang untuk dijualkan dengan maksudnya walaupun dia tanpa modal kita berikan sekiranya barang kita laku baru kita diberikan uang. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana Anda dalam mengurangi biaya operasional Anda di tengah populernya online shop? Maksudnya supaya maksudnya itu seperti mungkin pada kan diceritakan tadi oleh Ibu bahwasannya di tengah-tengah gempuran online shop ini banyak sekali keluhan kerugian yang dialami oleh Ibu. Salah satunya itu sepinya pembeli sehingga membuat barang dagangan Ibu itu tidak banyak yang laku terjual sehingga modal yang terkumpul juga mungkin untuk belanja hari-hari. Ya, jadi kurang sehingga berpengaruh juga pada stok barang Ibu. Jadi bagaimana Ibu untuk mengelola biaya operasional Ibu dalam berusaha? Ya, di situ tadi saya bilang kalau di pasar kita kan namanya penjual, setiap harinya kita kan pakai biaya mana maksudnya naik mobil itu barang dia kita ongkosi mana tukang yang bisa angkat barang jadi supaya tidak mengurangi maksudnya kerugian kita. Begitulah maksud saya tadi kita lagi kasih langganan kita untuk dipasarkan di rumah-rumah orang supaya membantu penjualan kita menambah modal kita supaya kita bisa lagi pergi membeli barang. Jadi kalau dibawakan ke rumah-rumah orang dia kan lebih senang juga belanja karena dia juga tidak datang ke pasar tanpa ongkos juga. Begitu. Baik. Nah, kemudian ketika Ibu melakukan hal seperti meminta bantuan kepada teman Ibu, apakah pernah teman Ibu itu menolak untuk membantu melakukan pemasaran? Maksud saya ya kadang langganan kita seperti itu menolak kalau memang itu barang maksudnya model belum tidak ada model baru. Tapi kalau dia lihat barang sudah bagus ya tetap tidak menolak. Tapi kalau barang terus itu dia lihat dia sudah biasa menolak atau dia minta harga yang Murah. supaya dia juga bisa dapat untung dibanding kita karena dia juga katanya pakai ongkos begitu. Jadi tergantung pada kriteria barang, apakah pada saat itu banyak yang mencari atau banyak yang menyukai model itu atau tidak. Jadi jadi popularitas barang itu sangat berpengaruh terhadap adanya pemasaran. Ya begitulah pembeli maksudnya penjualan di pasar itu tergantung dari model Baru atau lama? modelnya. Kalau memang pembeli melihat ini
ini banyak model baru ya, pembeli juga merasa tertarik, banyak yang memilih untuk singgah sama kita membeli. Tapi kalau memang modelnya tidak ada yang baru ya begitulah. Walaupun maksudnya banyak, kalau tidak ada model baru, makanya kita penjual tidak bisa membeli barang sebanyak-banyaknya, maksudnya kita pilih modelnya saja yang mana baru. Juga harus memperhatikan modal, tidak terlalu berlebihan. Ya, karena kalau barangnya bukan model baru ya dari belanja pilih mungkin belanja online lagi. Baik. Kemudian apakah ibu pernah merasa stres atau depresi terhadap tekanan yang ada karena menurut ibu barang jualan ibu itu sangat merasakan kerugian karena adanya online shop? Ya, maksudnya kalau stres itu ya kadang maksudnya stres itu karena dibanding pembeli yang kemarin-kemarin kan ramai. Selama ada online pembeli kita sunyi, ramai, mana lagi selalu menawar di bawah harga. Jadi kita juga stres melihat pembeli suka menawar yang maksudnya dia tawar di bawah harga, karena dia pikir katanya kalau belanja online murah. Tapi kita juga berikan penjelasan kalau barang kita ini berkualitas dan tidak kalah berkualitas, dan kita bisa maksudnya melihat secara langsung kualitasnya dibanding belanja online hanya gambaran fisik. Karena mungkin saja kita belanja online barangnya nggak seperti yang kita harapkan. Lihat sebelumnya. Seperti itu. Apakah dari teman-teman pengusaha ibu yang lain juga banyak merasakan stres atau mungkin hanya beberapa? Semuanya penjual itu selama ada namanya olah ya begitulah dia merasa bagaimana pembeli sekarang agak sunyi karena namanya selama ada belanja lain tidak seramai dulu. Pembeli tidak banyak lagi. Ya, makanya kita namanya pembeli kadang juga kita cari kesibukan, cari ini supaya mengobati, ya cari arisan-arisan supaya kita kumpul silaturahim. Untuk mengatasi stres. Ya. Kemudian bagaimana? Apakah ada kesiapan yang memang Anda telah siapkan untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam penjualan Anda karena online shop? Apakah pernah Ibu memprediksi terkait tentang online shop ini akan sangat merugikan bagi penjualan bisnis UMKM? Maksudnya, apakah Ibu pernah sudah menduga dari awal kalau adanya online shop ini akan sangat merugikan UMKM, atau padahal Ibu tidak terlalu memikirkan hal itu, hanya berfokus pada jualan saja? Ya, kita juga pernah berpikir kalau memang belanja online terus pergi seperti ini, pembeli juga kurang. Mungkin saja kita ya stres pikirnya kerugian begitu. Tapi sekarang mungkin karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan pakaian, jadi dia pikir juga kalau belanja di pasar ada juga enaknya, nyamannya, karena dia pikir juga sebagian besar juga punya masyarakat pilih lagi kembali belanja di pasar. Sebelumnya bagaimana pandangan Ibu terhadap online shop ini? Kalau menurut dari Ibu, apakah Ibu juga pernah melakukan pemesanan secara online?
Maksudnya tanggapan maksudnya merugikan atau apa nih? Tanggapan tanggapan terkait dengan tanggapan sebenarnya dari Ibu terhadap online shop ini. Kalau tanggapan ini online shop bagus juga kalau dipikir karena tidak memakan waktu. Sangat Maksudnya tidak memakan waktu, maksudnya apalagi sekarang kita kebanyakan apa nih, seperti kita mau belanja mana lagi macet. Kalau belanja online kan bukan berarti saya apa mendukung, tapi ya mungkin juga bagusnya belanja online karena tinggal di rumah. Tapi ya kita juga harus jalankan pekerjaan kita masing-masing berjalan, mengharapkan Pembeli datang. kita juga tidak menganggap belanja online itu merugikan, tidak. Itu namanya kan sekarang serba online. Yang dimana memang mungkin para pebisnis itu tidak jauh dari kata adanya persaingan, pasti ada. Iya, namanya sekarang kan maksudnya era persaingan, tapi kita juga masing-masing berjalan dengan lancar, maksudnya belanja online juga ya bisa berkembang juga, kita juga bisa berkembang. Karena kita tidak mungkin juga maksudnya membatasi online karena kan lebih mudah. Jadi yang kita tunggu itu maksudnya ya rezeki, karena tidak selamanya juga masyarakat belanja online karena seperti kita ini kan kita juga tidak tahu kalau mau belanja online, yang tidak tahu belanja online kan pasti ke pasar, yang pintar belanja online kan pasti tidak menyamaratakan. Ya, tidak selamanya itu masyarakat mau belanja online, jadi kita ya tunggu saja yang pasti mau. sebagian ada yang masih memerlukan pebisnis UMKM. Ya. Mungkin sebelumnya apakah Ibu pernah ada pengalaman untuk pemesanan online? Apakah Ibu pernah melakukan pemesanan online sebenarnya? Kadang maksudnya kita juga penjual kadang juga kita memesan sama langganan kita, maksudnya kita karena sudah dipercaya, langganan kita sudah percaya bilang memberikan gambar, maksudnya kadang ada penjual begitu. Kalau saya lega langsung. Kalau pergi langsung ke tempatnya untuk mengecek kualitas. Ya, karena kita juga tidak akan, maksudnya tidak terlalu ini sama belanja online. Tidak terlalu mempercayai, walaupun bukan tidak mempercayai, tapi kita tidak tahu maksudnya lebih bagus kalau kita yang mau menjual melihat langsung, tidak seperti orang yang mau memakai sendiri, karena kalau yang itu memakai sendiri kan cuma satu, tapi kalau kita pembeli kan harus pilih-pilih supaya kita juga bisa menjual seperti orang lain. Untuk tetap berpikiran bahwasannya penjualan konvensional itu tidak kalah lebih bagus kualitasnya dibandingkan dengan all shop, all shop gitu, tetap mempertimbangkan kualitas lah. Ya, saya juga kurang tahu mana yang bagus, tapi kalau kita penjual kita tetap pasti kualitasnya yang dijaga. Online juga kualitasnya yang dijaga, kita juga di pasar kualitas jaga. Tergantung dari pembelinya yang mana dia pilih, belanja online kah, langsung kah, karena ya kita harus sabar menunggu. Kita juga tidak tahu, tidak bisa untuk memaksakan kehendak kepada pembeli untuk membeli online secara online kah atau secara langsung. Ya begitu maksud saya, ya tidak bisa kita paksa, kita juga tidak bisa maksudnya kalau barang lain jelek tidak boleh. Yang penting tergantung dari pembeli yang mana dia suka, yang mana dia pilih, belanja online kah,
belanja di pasar, tapi namanya kita penjual tetap saja mempercayai kualitas barang kita. Apa sebagai penjual ya memberikan yang terbaik untuk pembeli pelanggan dengan ramah. Oh, tidak merusak kepercayaannya. Ya. Dan juga bersaing secara sehat, tidak saling menjudge atau mengatakan bahwa ini tuh tidak baik. Ya, begitu. Kita berjualan secara sehat, tentunya berjalan dengan tentunya tidak ada yang misalnya kalau ini jelek, tidak. Tergantung dari pembeli kita saja menjual dengan sehat, maksudnya hanya fokus mempertahankan kualitas. Ya, menunggu rezeki saja kita yang mana datang, ya begitulah. Baik. Kemudian mengapa Anda itu ibu itu tetap memilih untuk berjualan secara langsung atau konvensional dibandingkan dengan mengikuti tren online shop, atau kenapa ibu tidak secara perlahan untuk mempelajari cara pemasaran online shop untuk menjual barang dengan online shop? Iya, maksudnya seperti contohnya bagaimana ibu tetap memilih untuk berjualan secara konvensional atau secara langsung, tidak menggunakan sosial media seperti pemasaran secara Instagram, sosial media seperti Facebook ataupun WA untuk melakukan pemasaran. Mengapa ibu tidak mencoba untuk melakukan hal tersebut dengan belajar secara perlahan? Walaupun ibu sekarang ini mungkin tidak terlalu pandai menggunakan sosial media. Iya. Apakah ada alasan lain kenapa ibu tetap bertahan untuk berjualan secara manual saja atau konvensional, tidak memilih untuk berpindah jenis pemasaran menjadi online shop? Ya, begitu mungkin karena begitu waktunya tidak terlalu ini, jadi itu pun kan maksudnya barang kita kan dilihat juga apakah bisa selalu dipasang di online, karena pembeli kan sudah pintar. Kalau itu terus pasti dia pilih yang terbaru. Nah, kita kan maksudnya tidak sekarang kan susah pembeli, jadi ya lebih baik sabar untuk menjual langsung saja. Jadi kenapa ibu memilih berjualan secara konvensional? Karena memang mungkin sudah nyaman, dan juga memang kalau memakai sosial media itu agak tidak terlalu cocok, atau? Ya, mungkin sudah kalau menjual secara langsung mungkin sudah nyaman, karena sekarang karena juga mungkin menurut ibu menjual secara langsung itu lebih bagus karena kita mampu berinteraksi langsung dengan pembeli untuk juga melihat apa yang diinginkan pembeli ini supaya mereka kembali lagi dan bisa carikan, seperti mengetahui keinginan apa yang ingin dibeli oleh pembeli ini sebenarnya. Oh ya, begitu maksud saya, ya saya mengerti. Kalau menjual secara langsung mungkin saja kita maksudnya langganan, maksudnya itu sudah dipercaya, maksudnya karena dia langsung memakai, maksudnya dia melihat barang kita, jadi sudah yakin lah kalau belanja langsung lebih bagus dibanding saya belanja online, karena kadang saya itu online kadang tidak cocok dengan ukuran kita. Oh, apakah ibu pernah mendapati pembeli yang dimana mereka itu curhatkan pas saya membeli barang ini, barang di online shop itu tidak sesuai dengan apa yang datang? Maksudnya pembeli ya pernah saya dapat pembeli bukan berarti dia menjelekkan belanja online, cuma dia bukan berarti barangnya yang disesali, cuma ukurannya yang tidak cocok. Kadang dia milih kadang ukurannya tapi tidak sesuai dengan ukurannya yang datang. Jadi dia memilih langsung belanja karena
dia tidak bisa karena sudah merasa memiliki pendapat bahwa kalau memesan online shop itu kita tidak bisa melihat ukurannya secara langsung, mencoba secara langsung. Ya begitu, itu saja kendalanya katanya. Kalau ada langganan lebih langsung beli karena dia bisa setel, dia bisa bayar tidak secara langsung. Dibanding kalau belanja online bagus sih, bagus barangnya, cuma saja ukurannya kadang tidak cocok, itu saja. Mungkin terakhir itu bagaimana, apakah ibu memiliki pesan yang ingin ibu berikan kepada UMKM lainnya untuk berusaha tetap mempertahankan dan bangkit kembali di era online shop, seperti tetap berjualan secara langsung, karena kita juga tidak bisa menyamaratakan pembeli, bahwasannya semua pembeli itu sudah beralih ke online shop dan tidak ada lagi yang memakai penjualan yang langsung atau konvensional. Ya begitu, kita biasa kalau di pasar kita selalu curhat sama teman-teman, kita harus sabar, saling menguatkan karena pembeli tak selamanya yang belanja itu semua online, karena banyak ada juga beberapa pembeli dia lebih senang membeli secara langsung dibanding online. Jadi kita sebagai pembeli di pasar itu selalu ya sabar menunggu pembeli dan jangan pernah berhenti untuk berjualan secara langsung, karena walaupun ada sekarang serba online, tapi ya pasti ada juga yang belanja secara langsung dan juga mengutamakan fokus kualitas, ya tidak menurunkan karena sudah ada online shop. Ya banyak juga pembeli dia pikir kalau belanja secara langsung lebih bagus karena dia bisa memakai, mencoba apa saya cocok atau tidak, apa bisa kembali ditukar dibanding lain. Itu saja kelebihan menjual di pasar, karena dia beli secara langsung, dia bisa melihat secara langsung. Mungkin apakah ibu pernah merasakan sensasi jika ada pembeli ataupun pelanggan yang merasa senang dengan jualan ibu? Apa yang ibu rasakan? Kalau begitu saya biasa dapat pembeli bilang kalau saya belanja secara langsung saya lebih senang dibanding belanja online, karena saya bisa mencoba atau membayar secara tidak langsung barang dibanding online, karena dibanding banyak juga orang pembeli yang tidak tidak terlalu pintar memakai belanja online, tidak tahu memakai online Android. Apakah menurut ibu salah satu pendorong dari ibu bertahan untuk mengembangkan penjualan konvensional ibu itu dikarenakan masih banyak pembeli yang merasa senang ataupun puas terhadap jualan ibu yang ibu jualkan? Ya, sampai sekarang ini saya masih tetap bertahan dan tidak akan meninggalkan menjual secara langsung, karena tetap banyak juga pembeli saya atau langganan saya tetap dia mau beli secara langsung. Mungkin juga karena ibu suka penjualan secara langsung karena dapat langsung berinteraksi dengan pembeli, banyak mengoreksi informasi tentang apa yang disukai oleh pembeli. Ya, menambah wawasan. Kebanyakan mungkin saja kita penjual kita tidak tahu bagaimana ini model baru, tapi biasanya yang pembeli memberitahukan kita kalau ada model seperti ini
model seperti ini dia memperlihatkan seperti di online lah kalau ini. Jadi kita sebagai penjual kita juga berusaha untuk mencari barang seperti yang diperlihatkan oleh si pembeli. Untuk menjaga kepercayaan dan juga agar pembeli juga bisa menjadi pelanggan tetap. Ya begitulah, kita juga sebagai penjual kita tetap jaga nama baik kita, kualitas barang kita. Mudah-mudahan pembeli kita selalu tetap sebagai pelanggan setia. Jadi kita menjaga kualitas ramah, menghadapi pembeli supaya tetap setia membeli sama kita. Jadi pesan yang harus diberikan kepada UMKM itu tetap semangat, tetap tidak putus asa untuk berhenti, tidak pada semangat untuk tetap melanjutkan penjualan secara konvensional. Ya begitulah, kita sebagai penjual di pasar tetap semangat, tidak berputus semangat untuk tetap menjual secara langsung walaupun di era ini adanya gempuran ini era online, serba online, tapi rezeki tetap ada. Yang penting kita tetap jaga barang kita yang terbaik untuk pembeli dan melakukan secara ramah menghadapi pembeli-pembeli kita. Baik Ibu, terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan tadi, sangat menjawab banyak pertanyaan dan juga sangat memberikan mungkin kalau bagi saya sendiri sangat memotivasi. Mungkin juga pendapat Ibu bisa menjadi motivasi yang kuat bagi pengusaha UMKM di luar sana yang mungkin mereka merasa merasa putus asa karena adanya online shop ini. Semoga sebelumnya juga sebelum saya mengakhiri wawancara ini, saya juga ingin memastikan apakah dari pertanyaan yang saya paparkan tadi ada yang menurut Ibu salah satu pertanyaan yang penting yang belum saya tanyakan atau masih kurang jelas menurut Ibu? Menurut saya ya pertanyaan tadi yang sudah Anda jelaskan saya sudah terima dan saya sudah mengerti bagaimana motivasi untuk tetap menjual secara langsung dengan sabar dan bertahan, tidak menyamaratakan tidak maksudnya mematas putus semangat dengan adanya online shop. Belanja online shop. Kita akan tetap bersemangat menjaga kualitas barang kita untuk meraih kembali pelanggan-pelanggan kita yang maksudnya keluar sedikit untuk mencoba belanja online bagaimana, membandingkan belanja online, belanja secara langsung kah. Jadi kita tetap semangat saja, sabar menghadapi gempuran ini, maksudnya belanja online. Baik, apakah masih ada jawaban yang Ibu rasa masih perlu diperjelas atau dipertegas lagi selain yang baru tadi Ibu sampaikan? Maksud saya sekiranya Ibu bisa memberikan lagi sedikit motivasi supaya kita sebagai penjual langsung tetap semangat. Kemudian dikarenakan juga pertanyaan wawancara sudah terjawab semua, saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah memberikan jawaban yang sangat memotivasi dan juga sangat bermanfaat bagi saya, dan juga semoga jawaban Ibu tadi sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau terkhusus pada UMKM di luar sana. Semoga juga online shop dapat bekerja sama dalam melakukan persaingan secara sehat, tidak menjelekkan satu sama lain.
Baik, sebelumnya untuk kedepannya apabila saya masih memerlukan informasi, apakah saya masih bisa menghubungi Ibu? Ya, masih bisa supaya memberikan semangat sebagai sebagai teman-teman saya untuk tetap bersemangat menjual secara langsung, jangan bersaing secara tidak baik. Kita berjalan dengan secara Bersama-sama untuk mencari rezeki kita yang halal. Amin. Baik, mungkin itu saja wawancara kita kali ini, Ibu. Terima kasih. Mungkin sampai sini saja. Saya ucapkan terima kasih lagi sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.